Halo Sobat Tambah Saya Tambah Kaya. Nah, biasa banyak banget teman-teman yang request soal, Bro Tommy, boleh dong bikin cara analisa saham gitu ya. Boleh dong sekali-sekali beda emiten saham gitu. Nah, sebenarnya saya pengen juga teman-teman untuk sharing cara analisa saham saya bagaimana gitu. Prinsipnya bagaimana gitu ya. Tapi sebelum itu, saya pengen sharing dulu tentang prinsipnya teman-teman. Jadi kalau kita nggak punya prinsipnya dulu, kita bingung mulai dari mana gitu. Nilai suatu perusahaan itu dari mana teman-teman. Nah justru dari itu saya pengen sharing, ini adalah 4 prinsip investasi ala Warren Buffett. Yang saya pelajari, saya baca dari bukunya, saya nonton videonya gitu ya teman-teman. Dapatlah 4 prinsip ini gitu ya. So langsung saja kita masuk ke prinsip yang pertama teman-teman. Yang pertama adalah prinsip bisnis. Jadi Warren Buffett selalu bilang, apakah bisnis itu sederhana dan mudah dimengerti gitu teman-teman. Biasanya kalau bisnisnya susah dimengerti atau kita nggak bisa predictable 5 tahun mendatang atau 10 tahun mendatang, bisnis itu masih ada atau enggak, ya sebaiknya kata Warren Buffett jangan diinvest gitu. Ya kita aja nggak ngerti, ngapain kita invest yang tidak bisa dimengerti. Nah dari itulah sangat penting untuk kita harus wajib tahu prinsip ini bisa kita mengerti atau tidak, bisa kita predictable atau tidak untuk 5 tahun sampai 10 tahun mendatang gitu ya. Ibaratnya dia selalu bilang, kalau bursa tutup 5 tahun atau 10 tahun, nah bisnis ini masih berjalan gitu ya. Kalau bisa kita tebak berarti bisnis ini harusnya sederhana dan mudah dimengerti. Nah itu adalah bisnis, prinsip yang pertama teman-teman, prinsip bisnis. Terus yang prinsip kedua, prinsip finansial teman-teman. Nah, si Warren Buffett selalu bilang kalau fokus pada ROE teman-teman, jadi return on equity. Jadi ibaratnya return on equity ini adalah uang yang kita invest ya, pengembaliannya berapa, nah ini adalah return on equity-nya gitu ya. Jadi rasio ini adalah rumusnya net profit dibagi dengan ekuitas teman-teman. Jadi ketika misalnya kita invest 10 juta gitu ya, return on equity-nya 10% per tahun, nah berarti setiap tahun dia menghasilkan 1 juta teman-teman in net profit-nya gitu ya. Makanya dia selalu bilang kalau bisa fokus pada return on equity-nya gitu ya. Contohnya kayak bisa kita bandingkan dengan deposito. Deposito itu kan 1 tahun kalau sekarang ya 3-4% itu mungkin sudah net atau dipotong pajak ya 3% lah kita anggap. Nah kalau return on equity yang bisa kita cari di perusahaan, kalau bisa ya kali 2 dari deposito ini. Ya kalau lebih bagus lagi 2 digit gitu ya, 2 digit ya 10% gitu ya. Yang penting adalah konsisten naik setiap tahun teman-teman. Untuk itu sangat penting kita fokus pada ROE-nya teman-teman. Terus yang selanjutnya, hitung laba pemilik teman-teman. Nah kalau kita lihat nih laporan keuangan itu kan labanya banyak, ada laba usaha, laba komprehensif gitu ya. Nah si Warren Buffett selalu menekankan bahwa kita harus hitung laba pemilik ya. Jadi laba pemilik yang dapat didistribusikan gitu ya. Itu adalah bagian dari kepemilikan dari investor teman-teman. So jika teman-teman yang melakukan analisa, jadi teman-teman bisa ambil bagian laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk ya teman-teman. Nah selanjutnya adalah cari perusahaan yang memiliki margin profit yang tinggi gitu ya. Jadi kalau memiliki margin profit yang tinggi, pastinya bisa membuat net profitnya juga lebih tinggi gitu ya. Kalau dia bisa mengurangi dengan beban-bebannya yang lebih kecil dan efisien teman-teman. So sangat penting untuk kita bisa memasukkan ya prinsip finansial ini kepada metode analisa kita teman-teman. Nah yang ketiga, ini adalah prinsip pasar teman-teman. Prinsip pasar ini apa gitu ya. Jadi selain bisnisnya, finansialnya sudah lolos, kita lihat pasarnya. Berapa sih nilai bisnis itu teman-teman? Nilai bisnis ini tergolong mahal atau murah gitu kan. Nah kalau dulu Warren Buffett strateginya adalah dia cari yang bisnisnya bagus tapi yang murah teman-teman. Jadi yang kinerjanya bagus, dari tahun ke tahun bagus, tapi nilai suatu bisnisnya makin murah gitu. Karena prinsip market yang tidak menilai atau tidak mengapresiasi harga saham tersebut gitu ya. Nah tapi kalau waktu berjalan terus ya, karena yang invest makin banyak, semakin susah untuk menemukan itu, dia malah beralih ke untuk cari yang fair value gitu ya. Tapi nanti saya juga coba sharing gitu ya, strategi saya gimana gitu. Nah itu yang prinsip berapa nilai bisnis itu. Selanjutnya adalah bisakah bisnis itu dibeli dengan diskon yang signifikan?
ya. Jadi ya kembali lagi strateginya Warren Buffett yang pertama adalah value ya, value investing. Jadi dia mencari perusahaan yang terdiskon besar gitu. Kalau makin besar makin bagus gitu ya. Kalau di Indonesia kita tahu ada sebutannya Warren Buffett Indonesia, which is Pak Lo King Hong gitu ya. Dia selalu menekankan gitu. Dia kalau mau beli perusahaan, beli yang diskonnya paling besar. Ibaratnya beli Mercy, mobil Mercy ini harga bajai gitu ya. Nah itu jauh, sangat jauh signifikan kan. Nah itu yang dia selalu tekankan gitu. Karena kalau kita beli yang diskonnya besar, ya kalau dia jatuh ya itu justru makin aman untuk kita beli teman-teman. So itu yang ketiga ya, prinsip pasar. Nah ini yang keempat, prinsip manajemen gitu ya. Apakah manajemen memiliki tata kelola yang baik gitu ya. Nah ini kan terkadang banyak yang nanya nih, gimana sih caranya menilai manajemen ini punya tata kelola yang baik. Nah pertama kita bisa nilai dari bagaimana perusahaan bisa konsisten pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Nah itu sudah melambangkan bahwa wah manajemen ini bisa membuat perusahaan ini bertumbuh dari tahun ke tahun, which is dia memiliki tata kelola yang baik gitu ya. Terus dari beban perusahaan, apakah dari ke tahun ke tahun kalau bisa menurun teman-teman. Jadi dia melakukan efisiensi yang mengakibatkan wah manajemen ini kayaknya top gitu. Dia bisa mengelola dengan baik, bisa membuat perusahaan terus bertumbuh dan bebannya malah menurun. Jadi dia melakukan efisiensi teman-teman. Nah itu untuk sedikit cara menilai manajemen itu memiliki tata kelola yang baik atau tidak. Terus apakah manajemen jujur atau manajemen punya masalah atau pernah terkait wah ini manajemennya bahaya nih, dia suka goreng sahamnya, dia pernah tersangkut masalah-masalah di luar sana. Nah ini bisa kita cari juga teman-teman. Carinya di mana? Kita googling aja teman-teman. Misalnya saham A gitu kan, direkturnya adalah si Tommy ini teman-teman. Nah teman-teman googling aja si Tommy ini namanya. Kalau biasa yang udah terkenal ini sampai direktur, itu pasti punya history di Google, teman-teman. Jadi kita bisa lihat, wah, si Tommy ini pernah melakukan hal apa aja. Kalau pernah masalah, kalau ketika kita ketik ya, kita search, itu pasti muncul. Contohnya, si Tommy melakukan korupsi, gitu ya. Atau pernah tertangkap KPK. Amit-amit, teman-teman. Mungkin bukan Tommy yang ini ya. Nah, itu bisa kita lihat. Kalau misalnya punya kasus gitu, pernah masalah, berarti, wah, ini kurang jujur nih manajemennya gitu. Harus kita analisa lagi. Sekarang dia masih menjabat nggak gitu. Terus kasus itu sudah berapa lama gitu. Terus setelah itu laporan keuangannya setelah tidak ada kasus bagaimana, kinerjanya bagaimana gitu. Nah ini yang kita harus antisipasi gitu ya. Tapi baik lagi, yang pertama kalau dia lulus manajemen tata kelola yang baik ya, perusahaannya bertumbuh, bebannya berkurang, itu sudah bagus ya. Kalau bisa jangan sampai tersangkut ada masalah teman-teman. Itu sudah merupakan good corporate governance yang kita cari teman-teman. Nah, itu adalah 4 prinsip dari investasi Warren Buffett. Sebelum kita melakukan analisa, kita harus punya 4 prinsip ini. Agar ketika kita punya strategi, ini untuk menemukan saham, itu jadinya flow-nya dapat teman-teman. Jadi kita tahu, oh step by step-nya bagaimana ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman 4 prinsip investasi Warren Buffett gitu ya. Next, saya akan coba bikin yang analisa sahamnya gitu ya, sesuai dengan prinsip ini gitu. Yang saya lakukan juga selama saya investasi di pasar saham kurang lebih 5 tahun. Tapi sebelum itu mungkin teman-teman boleh ketik klik loncengnya dulu ya, subscribe, bantu channel ini supaya bisa bertumbuh lebih besar. Saya juga makin semangat sharingnya teman-teman. Oke, mungkin itu saja sharing kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam tambah sehat, tambah kaya. Thank you.